berempat ini lagi jalan-jalan naik kereta, lihat nerusin Ramati pada saat itu tuh. Nah, nyampe Jatinegara mereka berpikir buat kayaknya kita harus bikin komunitas untuk mewadahi pencinta kereta api gitu. Masyarakat sendiri lihat Edan Sepur gimana kan? Senang, malah banyak yang mau ikut kegiatan gitu. Jadi dari berbagai kalangan ya. Jadi dari yang biasanya suka foto-foto di kereta api di perlintasan, mereka ngelihat kita jadi pengen gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Parodkesan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Di episode yang ke-23 ini kita menghadirkan narasumber yang edan, narasumber yang sepur. Kita akan bahas apa itu edan sepur yang berkorelasi dengan Dinas Perhubungan. Pada hari ini kami didampingi oleh Abdullah, sangat santri sekali namanya gitu. Mudah-mudahan orangnya pun santri gitu ya. Amin. Atau panggilannya apa kan? Kang Aga. Kang Aga, ya. Oke. Dan Kang Aga ini siapa? Edan Sepur apa? Kita akan bahas di Parodkesan kali ini. Check this out. Selamat datang Wilujeng Sumping di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Alhamdulillah kami punya tempat buat memberikan edukasi dan juga berita kepada para khususnya warga Moda Bedas kami panggilnya Pak. Jadi para insan transportasi, para pengguna transportasi di Kabupaten Bandung ini kami panggilnya warga Moda Bedas. Nah, Edan Sepur ini sendiri kemarin-kemarin cukup viral, entah itu di kota Bandung gitu ya, kota tetangga kita dan juga di Kabupaten Bandung. Barangkali pengen tahu dulu nih Kang, saya juga kebetulan orang Sunda, Edan itu biasanya gila gitu kan. Apakah Edan Sepur ini diambil dari kata bahasa Sunda? Kalau Sepur itu kayaknya bahasa luar ya? Nah, ya, bahasa Jawa. Jelasin nah, dulu. jadi Edan Sepur itu dibentuk itu di Jakarta 5 Juli 2009. Nah, pada saat itu kenapa namanya Edan Sepur? Karena kan di Jakarta itu kan rata-rata kebanyakannya orang Jawa kan. Jadi waktu itu kita berpikir bahwa kita coba mencari nama yang unik gitu untuk diingat. Karena waktu itu ketika teman-teman pendiri ini ada 4 orang, ada Kang Egif, Kang Armi, Desya, sama Budi Susilo ini. Berempat ini lagi jalan-jalan naik kereta, lihat nerusin Ramati pada saat itu tuh. Nah, nyampe Jatinegara mereka berpikir buat kayaknya kita harus bikin komunitas untuk mewadahi pencinta kereta api gitu. Dibentuklah Edan Sepur. Jadi Edan Sepur itu kan Edan itu gila ya. Nah, kalau Sepur betul itu, ya, gila. Mau bahasa Sunda, mau bahasa Jawa sama gila. Sama gila. Kalau Sepur itu kan kereta. Jadi Edan Sepur itu maksudnya komunitas penggila atau pencinta kereta api gitu. Gila dalam konotasi positif gitu ya. Positif, betul. Secinta apa sih Kang sama kereta api? Dinamain Edan gitu? Kalau secinta apa, kita setiap kegiatan itu sepekan sekali pasti ada kegiatan di pintu perlintasan kan gitu. Di pintu perlintasan salah satu kegiatan yang konsisten kita lakukan dari 2014 seperti itu. Itu dulunya di Kota Bandung. Dari 2014 sampai 2026 selalu konsisten gitu. Konsisten. Terus dari situ kita mengembangkan kegiatan-kegiatan kita karena kan nggak kayaknya kalau kegiatan di perlintasan terus nggak banyak perubahan yang kita dapat gitu. Akhirnya kita di 2026 ini ada kegiatan namanya Simpang Sunjita Selamat. Nah, Simpang Sunjita Selamat itu kita kegiatan di persimpangan tapi tanpa menghilangkan esensi terkait edukasi di pintu perlintasan. Seperti itu. Nah, terus ada kegiatan-kegiatan lain kayak misalkan kalau Lebaran atau Natal tahun baru kita perbantuan di stasiun. Udah gitu ada juga kegiatan edukasi yang kita lakukan itu yang kalau di sini ada namanya salut kan. Nah, di kita juga ada program salut itu kita mengadaptasi kegiatan salut ini khususnya terkait tata cara melalui pintu perlintasan seperti itu. Karena kan kalau kita lihat nih banyak orang yang nggak tahu gimana caranya harus pintu perlintasan, harus tengok kanan kiri, harus berhenti dulu dan sebagainya. Nah, kemudian lanjut lagi ada kegiatan bebersih petak. Itu kita bersih-bersih di sepanjang jalur kereta dari titik stasiun A sampai stasiun B itu mungkin bisa 3-5 kilo mungkin. Nah, Edan Sepur tuh kan lahir ya belum terlalu lama lah gitu ya. Dan lahir di Jakarta. Nah, sekarang udah hinggap nih di Bandung, di kota Bandung gitu, atau di Kabupaten Bandung.
emang sudah banyak komunitas se-Indonesia ini atau baru kota-kota besar aja Kang? Sebenarnya kita ada di sebutnya 3 wilayah atau daerah Pak. Jadi ada di sesuai dengan itu ya daerah operasional. Daerah operasi gitu. ya. Ada Jabodetabek, wilayah 1 Jakarta, terus kalau saya megangnya wilayah atau daerah 2 Bandung. Itu Bandung Raya itu mencakup KBB, Cimahi, terus Kota Bandung sama ini Kabupaten Bandung khususnya seperti itu, sama sampai ke Garut. Ada lagi di Purwakarta di wilayah saya itu. Terus yang ketiga itu Cirebon. Nah, kemarin kita sempat gathering di Cirebon ke 17 tahun Juli kemarin itu. Seluruh Edan Support kesana semua ke Cirebon. Sabra jam ini. Sabra orang kita semuanya kan. Sekarang komunitas Edan Support se-Indonesia berapa? Kalau se-Indonesia total ada 1080-an. Seberapa se-Indonesia? 1080-an. Nah, ini itu direkrut apa mereka menawarkan diri itu? Itu mereka menawarkan diri untuk saya mau gabung join di komunitas gitu. Itu kayak gitu sih. Begitu. Nah, di Bandung Raya sendiri mungkin sudah ada berapa jumlah kok se-komunitas Edan Support ada berapa orang? Ada 280-an. 280 orang. 280-an. Pencinta kereta api yang tergabung di Edan Support. Dan tiap minggu selalu ada kegiatan gitu. Kegiatan betul. Nah, responnya masyarakat sendiri nih kan. Saya juga termasuk orang yang memfollow gitu kan Instagramnya Edan Support. Jika dilihat Akang mungkin sekarang udah menjadi leadernya lah dia di Bandung Raya ini. Masyarakat sendiri lihat Edan Support gimana kan? Senang, malah banyak yang mau ikut kegiatan gitu. Jadi dari berbagai kalangan ya. Jadi dari yang biasanya suka foto-foto di kereta api di perlintasan, mereka ngelihat kita jadi pengen gabung. Ada juga masyarakat yang biasanya lewat pintu perlintasan tiap hari atau di persimpangan pengen ikut gabung. Bahkan kita kalau di Kota Bandung itu sudah menggait beberapa sekolah untuk ikuti kegiatan kita kayak gitu. Nah, termasuk di Kabupaten Bandung juga. Sebenarnya Kabupaten Bandung itu kan kita tuh mau kegiatan pintu perlintasan mengalahkan ke Rancaikek sama Cicalengka gitu. Jadi kebetulan juga ada teman-teman juga dari komunitas lain, dari teman-teman komunitas pecinta kereta api yang lain ini juga mau sudah melaksanakan kegiatan di sana. Kita gabung sama di Kabupaten Bandung. Jadi ya berbagai kegiatan lah yang kita lakukan. Di Kabupaten Bandung sendiri nih, kebetulan Dinas Perhubungan berarti kan wilayah hukumnya atau wilayah administratifnya Kabupaten Bandung. Betul. Apa yang sudah pernah dilakukan Edan Support di Kabupaten Bandung? Wah, banyak ya. Kalau tahun kemarin kita hampir tiap sebulan 2 kali kegiatan di pintu perlintasan di Kabupaten Bandung. Terus kita juga gabung kegiatan teman-teman di kabupaten kan ada salut ya. Nah, kita ngajakin salutnya di kereta mau nggak di stasiun? Mau, gabung. Nah gitu. kan Kang kalau dilihat di TV ya, bahkan sering terjadi kayak nggak mau nungguin dah. Antara kereta tutup sampai mau lewat itu kan emang durasinya lumayan lama. Kadang masyarakat Indonesia lah ya, bukan cuma masyarakat Kabupaten Bandung nggak mau tuh bersabar dulu nunggu gitu kan. Kadang palang pintu dibuka gitu kan. Nah kan fungsinya Edan Support ada di situ ya. Nah, sejauh mana sih Kang dari munculnya, mungkin di Jatinegara sudah agak lama nih, di Kota Bandung mungkin baru beberapa tahun. Udah 2010 sudah menurunkan tingkat ketidakdisiplinan di Kota Bandung Raya ini? Kalau dari data kita kan kita kegiatan dari 2014 ya. Jadi kita setiap minggu itu ngedata terus kita analisa. Nah, di 2025 itu ada pelanggaran itu turun sekitar 13% sebenarnya. 13. Tapi masih kecil segitu sebenarnya. Ada targetnya? Berapa harus dicapai? Iya, target kita kemarin kita mau 30, cuman 30%, cuman masih 13 dan itu memang agak susah sih sebenarnya. Banyak yang juga yang kita tertibkan kayak maki-maki terus kayak di ngapain ngatur-ngatur kayak gini ya, unik-unik lah orang-orang kita gitu. Komunitas ini komunitas sosial ya? Iya, betul. Komunitas sosial yang mengedepankan kepedulian terhadap masyarakat juga akan keselamatan transportasi, dalam hal ini pengguna kereta api atau yang bersentuhan dengan kereta api. Betul. Masuk sini kan tentu harus ada operasional yang dikeluarkan ya, selain keringat yang dikeluarkan. Masuk ke sini tuh apakah
dapat gaji gitu atau dapat honor gitu atau ngeluarin uang sendiri? Sejujurnya enggak. Jadi patokan kita dari uang kas sih sebenarnya. Oh, ada uang kas. Uang kas dari anggota sendiri. Anggota sendiri. Itu yang fondasi pertama kita pasti uang kas. Nggak ada lagi yang lain. Nggak ada sponsornya gitu kan? Ada aja kalau sponsor emang ada. Alhamdulillah. Dari banyak kita kegiatan konsisten, jadi banyak yang tertarik juga dari teman-teman. Kebetulan banyaknya teman-teman yang bergerak di bidang keselamatan transportasi sih. Jadi memang banyak yang menyumbang juga seperti itu. Alhamdulillah. Ini patut ditiru, patut didukung. Itu jauh dulu kan? Tadi bagaimana kalau pengen masuk ke sini? Apakah ada syarat ketentuan berlaku gitu? Kalau syarat ketentuan sih paling di umur aja ya, minimal 15 tahun seperti itu. Maksimal nggak ada maksimal gitu. Jadi hanya 15 tahun 15 minimal tahun. Terus cewek cowok boleh ya? Cewek cowok boleh, cinta peduli tertib, intinya cinta peduli tertib berkereta api. Memang kita komunitas kereta api. Visi misinya itu pada dasarnya adalah bagaimana kita mengajak atau merangkul antara operator, regulator dan masyarakat ini bisa saling satu naungan lah gitu. Karena kan operator ini kayak KAI, regulator itu kan dari teman-teman terutama di Kabupaten Bandung, dari kementerian terkait kebijakan-kebijakan transportasi termasuk perkereta apian kan adanya di teman-teman regulator dan masyarakat untuk mengajaknya bagaimana kita bisa memahami itu semua dari dasar dari ini aturannya kayak misalnya keselamatan lah, aturan mengerti pintu perlintasan kayak gimana, terus kewenangan pintu perlintasan di siapa dan segala macam. Itu banyak pertanyaan itu, makanya kita kasih edukasi hal yang seperti itu. Jadi termasuk kayak kan suka bawa banner tuh kayak mau demo gitu kan. Ini kayak ini nih loh. Kayak gitu-gitu. Dicium kereta api hanya sekali seumur hidup. Nah itu iya, amit-amit ya. Saya juga salut nih. Tadi disebutkan bahwa semuanya dari uang kas ya. Termasuk mengeluarkan kini pun dari uang kas ya. Dari yang benar-benar ini spanduk uang kas. Luar biasa. Benar luar biasa ini. Udah nolongin orang. Uangnya dari uang sendiri pakai uang kas. Luar biasa. Pahalanya luar biasa kan. Amin. Nanti ada malaikat Rokib Atid pencatat amal baik amal buruk, itu amal baiknya banyak banget itu. Rokib Atid betul? Bisa disalahkan gue anak SD. Nah, ini Kang, dan saya akuin juga bahwa Eden Sepur ini mungkin nggak kayak kami-kami nih yang kesabarannya setipis tisu gitu, dikit-dikit langsung emosi bawaannya. Kan menghadapi sejumlah orang yang berbeda karakter. Mun cek orang nama, cek orang Sunda nama, mun ditegur teh tuh kan, naon wewenang akang gitu ya. Kan akang juga nggak mungkin dengan emosi lagi ya. Sama nih gitu. Nah, bagaimana cara melatih anggota Eden Sepur dalam menghadapi pastilah emosi, apalagi di lapangan ya kan, tensinya beda di lapangan. Kami pun kadang kalau di lapangan, mungkin di kantor sabar gitu kan. Tapi kalau udah di lapangan kadang kan beda nih. Bagaimana cara melatih kesabaran? Awal-awal atau tidak sih Pak. Jadi kita kayak harus tahu orang ini orang mana. Biasanya kalau di perlintasan itu tuh ada ketahuan karakternya gitu. Oh ini biasanya yang melintas ini orang sekitar kesini. Kalau yang di perlintasan yang kayak Cekudapate atau Andir dulu itu kan Andir ada belum ada flyovernya ya. Itu orang yang biasanya melintas kayak gitu. Jadi kita udah tahu karakternya. Kita biasanya baca karakter dulu. Kemudian memang alhamdulillah kemarin itu kita ada namanya pelatihan bagaimana caranya kita mempengaruhi psikologis orang tuh kayak gimana gitu. Pendekatannya seperti apa. Nah, itu dilatih juga pada akhirnya di situ. Jadi memang supaya tidak terjadi gesekan lah dan hal-hal yang dulu itu saya ada kejadian unik juga sih. Gimana? Pernah dikeroyok di Kiara Condong saya. Dikeroyok Kiara Condong, Pak Erik bawa di Kiara Condong. Pernah dikeroyok, jadi dikeroyok tapi alhamdulillah pelakunya ditangkap dan memang dalam pengaruh juga pada saat itu. Alkohol gitu ya? Iya, jadi memang unik-unik lah karakternya. Tapi ketika Eden Sepur hadir di Kiara Condong, saya akuin luar biasa. Nah, pengen tahu sih kan, itu kan dari sejumlah JPL ya? Betul ya JPL ya? Iya JPL. Mana yang paling bandel kan? Mau Kota Bandung mau nanti di collab ya sama di Kota Bandung ya?
Yang perlintasan yang paling bandel yang mana, Kang? Nggak apa-apa, Kang. Cicalengka sih yang paling agak Cicalengka. Sekarang Cicalengka sih. Kalau kayak Ngacano udah agak tertib, udah agak ngerti sekarang. Oh, Cicalengka ya? Karena apa ya? Itu tadi ketika kita konsisten hadir mengedukasi dan segala macam, orang tahu oh ternyata masyarakat bisa mengedukasi. Mungkin ada sebagian besar warga masyarakat yang mungkin dia ngelanggar tapi dia tidak mau nerobos kayak gitu, udah mulai kayak gitulah. Nah kalau Cicalengka ini memang apa ya, karena kita masih merintis juga sama teman-teman pecinta kereta api yang lain, jadinya harus pelan-pelan dulu gitu kayak gitu. Jadi dari sekian banyak JPL yang ada, Kota Bandung dan Kabupaten, Cicalengka belum turun klasmen. Belum turun. Masih Cicalengka. Keduanya Kircon. Cicalengka. Ayo, ini juga Pak Erik tuh salah satu founder Salut juga di Kabupaten Bandung. Jadi untuk menurunkan tingkat kecelakaan, peduli terhadap keselamatan. Apalagi Cicalengka nih, udah disebutin Pak Erik. Cicalengka klasmen tertinggi, klasmen paling atas ya, gitu? Iya, betul. Kalau di Kota Bandung? Kota Bandung sih sekarang di Laswi. Oh, Laswi mah. Laswi pada dekat kantor itu ya. Laswi, terus Bagian Condong. Ya. Tapi emang, ya gitu sih ya. Nah, ada kejadian unik lagi kan? Misalkan, kan tadi udah mau digulung dah. Siga dadar gulung, ya, ada lagi yang unik. Itu yang paling unik itu sih, jadi digulung gitu. Itu paling unik. Luar biasa. Nah, sudah ada apa namanya ya? Mungkin merger dengan instansi lain. Kalau dengan Disub mungkin saya lihat udah ini ya, udah collab dengan Disub Kota Bandung. Ya mudah-mudahan sekarang sama Disub Kabupaten Bandung dan Disub-Disub lainnya yang akan mensupport penuh, apalagi untuk meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Dan fatal banget gitu, udah dicium kereta api mah bukan jontor lagi kan? Sebenarnya banyak ya, jadi memang instansi dari, mungkin saya ngomongnya Kabupaten Bandung dulu ya. Boleh. Kabupaten Bandung itu kita sudah kerjasama dengan beberapa SKPD atau OPD. Salah satunya itu dengan di sini Bapak Ida atau Bapak Ginda ya? Bapak Ida ya, Bapak Ida. Badan Perencanaan Riset Daerah. Kebetulan kita selalu diundang Musrembang terkait pengembangan transportasi, rencana-rencana Musrembang ke depan, terutama kan ini lagi banyak pengembangan yang cukup menarik ya gitu, terutama tentang ini nih agrowisata dan kopi, bagaimana ningkatinnya. Ini mah kode kopi kopi dulu. Kopi dulu, uyup dulu. Orang sudah. Usianya mah nggak terlalu jauh ya. Siapa kayaknya Mas? Gimana, Bapak Ida? Bapak Ida, kemudian sama Diska di Kabupaten Bandung, kita tahun kemarin pelatihan kita. Terkait dengan siapa? Pemadaman. Pelatihan sama Diska Kabupaten Bandung. Oh, sudah join beberapa OPD berarti ya? Iya, sudahnya beberapa OPD. Nah, kalau di Kota Bandung udah cukup banyak. Kebetulan dengan Dispora, kemudian dengan kita lagi BPPD ini terkait gempa bumi sama kebakaran lahan dan hutan. Karena kan ini kita lagi mapping juga nih. Ketika ada kejadian-kejadian bencana itu, titik kumpulnya di mana, evakuasinya di mana, dan segala macam. Jangan sampai mengganggu infrastruktur transportasi juga pada akhirnya, seperti itu. Terus kalau di tingkat nasional kita udah sama Kementerian Perhubungan pasti ya. Kemudian Kementerian SDM di Badan Geologi kemarin kita sempat pengecekan Sesar Lembang di Cimeta Padalarang. Hubungannya Sesar Lembang sama kereta api apa tak? Nah, karena Sesar Lembang ini memotong atau saya nggak tahu yang ngomongnya gimana ya. Cuman intinya antara Sesar Lembang sama jalur kereta api yang sudah ada dari zaman Belanda sama kereta api cepat itu bersinggungan dua-duanya. Dan bersinggungan. Iya, jadi kalau ada pergerakan kan infonya 29 km gitu kan akan bergerak kan. Nah itu ada kemungkinan besar si infrastruktur transportasi itu bisa terdampak gitu. Apakah nanti bergeser atau nanti gugur dan segala macam. Nah ini yang kita masih cari nih, apakah benar jalurnya ke situ kayak gitu. Bahkan saya tadi juga sempat sounding juga. Kebetulan di Kabupaten Bandung itu ada seksi kereta api kan di sini ya. Saya pengen tahu kereta api itu apa dan isu utama sekarang apa. Bahkan di WUS aja, WUS tuh bersurat katanya ke Disub Kabupaten Bandung terkait bantuan ataupun support terkait dengan keselamatannya. Sepele, layangan.
Ya, layangan yang itu suratnya ada foto layangan yang nempel di kabel listrik ya. Kabel listrik push. Nah, apa jadi objek salah satu keselamatan juga dari Betul, kemarin teman-teman KCIC juga sih sempat ini ya konfirmasi diskusi sama kami terkait bagaimana caranya untuk mengedukasi terkait pengguna yang main layang-layangan gitu. Pada dasarnya harus dikasih edukasi dan dikasih tempat yang layak ketika kita ingin misalnya di sini di tempat ini nggak boleh gitu. Karena ada infrastruktur transportasi yang tidak bisa diganggu. Nah, artinya kan mungkin dari situ harus ada tempat-tempat yang di sana itu aman dan nyaman untuk layang-layang juga dan tidak tidak membahayakan juga. Jangankan di bus, Kang. Jadi di kereta api yang biasa aja itu banyak yang main layang-layang gitu, nggak pernah boleh kan sebelumnya gitu kan. Nah itu banyak hal yang termasuk kita kalau misalkan di perintasan ngelihat di Kiara Condong nih ada yang main layang-layangan. Nah kita itu suka dihimbau karena itu kan membahayakan sebenarnya. Tuh. Luar biasa, jadi kontribusinya join dengan OPD-nya udah juga luar biasa. Tantangan nih Kang, ya kan? Pastilah banyak tantangan yang dihadapi ya, baik itu teknis ataupun non teknis. Tantangan terbesar yang diterima. Saya lihat juga kan, kalau tantangan dari segi cuaca, hujanan wae masih mau gitu kan? Kontribusi besar buat kami membantu pemerintah juga dalam pengetasan ataupun mengurangi tingkat kecelakaan. Tantangan terbesar apa ya? Pribadi Akang aja lah. Gitu. Sebenarnya dari masyarakat sih. Dari masyarakat karena banyak sekali mindset terkait tata cara safety defensive driving yang masih belum baik gitu. Nah ini yang memang jadi fokus kami juga gitu. Nah kami sempat agak melenceng juga membuat kajian terkait karena beberapa bulan kemarin itu ada kejadian kendaraan barang itu menabrak kereta api. Itu sering banget kan waktu beberapa bulan kemarin tuh. Akhirnya kemarin saya minta bantuannya kan ke teman-teman di Kabupaten buat menyebarkan kuesioner terkait persepsi pengemudi angkutan barang ketika mati itu perintasan. Alhamdulillah dari situ sebenarnya kita sudah sempat audiensi dengan teman-teman di Kementerian Perhubungan, diterima oleh Ditjen KA dan Ditjen Perhubungan Darat terkait hal ini. Nah, memang banyak perspektif ya karena kita melihatnya perilaku pengemudi Pak. Jadi memang perilaku pengemudi ini harus ada perubahan mindset pelan-pelan. Apakah nanti mulai dari edukasi safety riding kan kita nggak mungkin kan kalau edukasi kayak gini doang gitu. Jadi harus jemput bola pada akhirnya seperti itu. Nah ini kita lagi mengkaji apakah nanti cara yang efektif untuk merubah pola driving yang baik seperti itu. Saya juga tadi tergelitik nih karena kita emang home-nya Kabupaten Bandung. Tadi yang tidak disiplin gitu kan, itu Cicalengka. Itu objek ataupun orang yang paling banyak melanggar tuh punten, bukan diskriminasi, ibu-ibu kah, bapak-bapak kah, pelajar kah, ataukah mobil, motor. Boleh semuanya sih. Hampir semuanya melanggar sih. Tapi banyaknya kalau ada dua karena kan ada celah itu kan. Betul. Karena ya gitulah kalau orang kita tuh kalau nggak dijagain kayak bebek gitu kan nggak mau ini gitu. Iya betul. Nurut kayak gitu. Jadi pada mereka itu kalau lagi sosialisasi itu sambil didata. Jadi sambil didata, ini pelanggarannya yang nggak pakai helm berapa, yang bonceng 3 berapa. Ya betul. Jadi kita ada datanya. Itu gitu. Jadi ada reportnya. Ya itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi apa yang melanggar apa segala macam. Makanya kita sampai dipanggil kementerian pada saat itu. Dipanggil kementerian karena data itu. Data pelanggaran. Terus apa yang sudah dilakukan, apa yang kedepannya mau dilakukan kayak gitu. Berarti dari basicnya ini Kang Abdullah, terus tadi Kang siapa tuh Ubed gitu kan? Ubed itu agak berarti. Agak. Udah berhenti jadi copet. Kan itu kameranya ini. Backgroundnya. Tapi rada mirip oke nih. Oh emang gitu? Emang kira-kira mirip? Katanya gitu. Ada. Disebut Ubednya gara-gara mirip cicak mirip ya. Ayahnya Ubed. Gak ada. Sekarang di situ tenggelan jadi ikut jadi. Nah, ya itu jadi saran nih kan ini PR bersama ya, PR kita Dinas Perhubungan, mungkin kan PR-nya kepolisian juga terkait penurunan tingkat kecelakaan lah gitu.
saran dari Akang nih, khususnya buat Cicalengka, harus diapain tuh Cicalengka? Yang pertama mungkin dari segi sarana prasarana jalan ya, kalau saya lihat sih perambuannya kurang lengkap dan maka jalannya. Perambuannya kurang lengkap, berarti Sama di maka JPL jalan. itu sendiri ya? Iya betul, mungkin bisa dilengkapi, ada garisnya dan segala macam supaya orang tuh ngerti, oh saya, walaupun pada akhirnya mungkin akan garisnya di mana, kan ada garis membujurnya dan segala macam. Betul. Itu. Kemudian kalau dari sisi pengemudi sih ya ini yang paling susah ya, karena kembali lagi pemerintah pusat yang punya kebijakan. Jadi pertama terkait SIM. SIM itu memang beberapa kali kita usulkan untuk diadakannya praktek atau pelatihan terkait ketika melewati pintu perlintasan. Tidak hanya ketika ada orang nyebrang harus berhenti, ketika ada lampu merah harus berhenti, tapi ketika melewati pintu perlintasan dia berhenti terus sambil tengok kanan kiri kayak gitulah intinya kan seperti itu. Terus yang kedua adalah dari sisi kebijakan ini aplikasi penunjuk arah. Nah ini jadi masalah juga. Kejadian di aplikasi penunjuk arah ngaruh. Kejadian di Polres kayak gitu di Jakarta. Kenapa bisa kejadian nabrak ke bandara? Itu yang bawa UFO itu. Oh iya. Nah, yang bawa UFO itu karena dia ngikutin maps. Nah, itu mapsnya. Jadi maps itu kadang-kadang akan menyesatkan dan memang di beberapa maps ini tidak menyatakan bahwa berapa ratus meter JPL lagi, gitu ada JPL dan di sana kembali lagi tidak ada kambunya kan, itu harus ada flatbed kan, itu flatbed kan lumayan itu jadi apa ya istilahnya nyangkut. Dan memang kita lagi banyak belajar di Amerika Serikat, itu ada namanya NGO Operation Lifesaver kalau nggak salah, atau OLI.org ini. Nah jadi kita lagi membaca kajian-kajian ini terkait apa yang harus dilengkapi dari sisi prasarana, kemudian sisi pengemudi, dua itu aja sih sebenarnya kayak gitu. Kalau tangkap darurat kan udah kejadian kan kayak gitu. Betul. Nah seperti itu. Jadi memang ini yang menjadi concern kami sebenarnya. Nah yang paling susah memang ketika kita mendesak untuk terkait apa ya pemahaman pengemudinya ini seperti itu, terutama terkait aplikasi. Alhamdulillahnya sih kalau di Grab ya, kalau saya lihat kemarin di Grab itu ada pemberitahuan sekarang ada notif berapa ratus meter lagi melewati pintu perlintasan. Nah itu udah bagus itu. Betul. Jadi itu harapan kami seperti itu, ada notifnya gitu. Ya ini juga mungkin jadi PR terkait dengan pemerintah yang membawahi aplikasi Kombini mungkin ya. Juga. Jadi salah satu item yang harus dimasukkan kan sekarang di aplikasi penunjuk arah juga sudah ada di depan ada kecelakaan, di depan ada pemeliharaan jalan, tinggal dibubuhkan lagi kan, ditambahkan lagi pintu perlintasan, jangan sampai terjadi lagi hal yang itu tuh yang kecelakaan yang viral banget itu ya. Nah di Edan Sepur sendiri ada nggak Kang di tahun ini gitu event-event yang akan besar yang mungkin akan didukung, bukan mungkin lagi harus didukung itu oleh pemerintah, ada perencanaan yang besar gitu yang akan dilakukan? Kalau kegiatan yang besar kemarin sih udah beres ya. Jadi kalau mungkin kegiatan lebih ke tujuannya kegiatan rutin gitu. Nah kemarin itu kita sempat koordinasi nih sama PRI, kita mau Mas Dilan gitu. Sepakat ayo kita juga mau kalau kegiatan Mas Dilan ini karena ada safety riding-nya kan gitu. Mungkin ini jadi salah satu kesempatan kami juga untuk memperluas kegiatan edukasi juga gitu. Udah tahu Mas Dilan apa kan? Apa sih? Coba saya tes dulu Mas Dilan apa? Mas Dilan itu orang Jawa Mas, yang Dilan itu saya. Cuma nilainya nggak ada. Ya terus lanjutin Kang. Ya itu jadi salah satu kesempatan yang baik juga ya, karena apa ya namanya, orang baru dapat naik motor kan cuma tahu gas rem doang. Betul. Memang dia nggak tahu apa ya defensive driving ini seperti apa, apa yang harus dia hazard apa yang harus dia tahu, kayak misalkan perlintasan kan perlintasan itu kan salah satu hazard di lalu lintas jalan yang paling berbahaya sebenarnya gitu, walaupun dijaga gitu. Nah ini yang jadi salah satu hal yang bisa kita kolaborasikan gitu. Kita sebagai pecinta kereta api yang peduli sama kereta api, jadi apa ya kayak istilahnya ini hal yang baik lah. Betul. Untuk kita edukasi. Betul. Jadi emang kereta api kalau kami lihat salah satu sarana transportasi yang berkembang cukup bagus gitu kan di Indonesia. Ya tidak mengkerdilkan, mengecilkan transportasi lainnya ya. Apalagi sekarang kan mau ada BRT Mass Trans itu. Betul. Nah ini kita juga lagi banyak apa ya
dikduk tektokan dengan teman-teman komunitas yang lain kayak transporter Bandung juga. Jadi karena kan kereta api itu tidak bisa berdiri sendiri pada akhirnya gitu. Harus ada transportasi pengumpan dan transportasi yang lain. Jadi bagaimana caranya saling terhubung lah. Kalau saya berpikir sih kalau di Bandung itu bisa minimal kayak Jakarta lah gitu. Misalkan di dekat stasiun itu kita bisa naik transportasi pengumpan yang lebih dekat dan segala macam. Misalkan mau ke Soreang dari stasiun Bandung, mau saja jalan jauh-jauh naik BRT aja kan bisa seperti itu. Oke, betul. Nah ini Kang mungkin saran buat masyarakat juga buat lebih mengenal tentang cinta. Sebenarnya kan kita jadi komunitas itu untuk mencintai diri sendiri ya. Iya betul. Bahwa Anda itu diingatkan bahwa Anda itu harus selamat gitu kan dengan kenyegelannya mereka. Saran buat masyarakat kan, biar mereka juga peduli akan, kan pedulinya bukan buat mereka juga ya, buat sekeliling apalagi di jalan kiri kanan depan belakang. Ada saran yang ingin disampaikan? Pada dasarnya ketika mati itu perlintasan itu seperti kita ingin nyebrang jalan. Jadi harus berhenti dulu, tengok kanan kiri. Kalau sudah aman baru nanti jalan. Jangan sampai nanti ya kayak ini kayak poster ini dicium kereta api sekali seumur hidup. Karena yang jadi repot juga bukan hanya keluarga tapi juga orang-orang sekitar jadi trauma pada akhirnya. Siap. Kang Ubed mau menambahkan? Aman cukup. Jadi luar biasa ya wargi Muda Bedas bahwa komunitas Edan Syukur ini berdiri dari orang-orang masih muda, orang-orang yang peduli akan keselamatan lalu lintas. Dia mengeluarkan energinya, waktunya dan sebagainya demi keselamatan kita semua, dan itu perlu apresiasi penuh dari kita, dari pemerintah terutama, karena ada loh komunitas masyarakat yang sangat peduli terhadap keselamatan lalu lintas dan membantu kami juga dalam peningkatan karena jumlah terbanyak, kalau menurut Igu kali kan, jumlah terbanyak kematian itu bukan penyakit, kecelakaan lalu lintas. Makanya ini sebenarnya Pak, kita waktu itu kemarin lihat Perpres nomor 1 tahun 2022. Saya sambil minum. Nah, kita coba lihat di situ ternyata ada Perpres itu yang dimana tentang RUNK. Itu di 2040 minta penurunan angka fatalitas kecelakaan 40%. Nah, itu jadi target kita juga pada akhirnya. Ikut luar biasa. Padahal komunitas loh, komunitas pribadi ini, padahal komunitas sosial yang apa-apanya sendiri gitu. Tapi luar biasa, bener kan? Saya juga kalau lihat di IG gitu ya, sampai hujan-hujanan, udah gitu mau cek orang Sunda mah Pak Adu mulut gitu, Pak gordes, tapi tetap sabar, tetap aman gitu. Saya sering lihat tuh di Pajajaran dong. Iya, waktu flyover belum selesai kan ya? Selesai. Nah, itu tuh pas flyover kita ngebuk dan segala macam. Ada yang kecelakaan juga di sana sering. Pertanyaan itu ya? Ada yang sering kecelakaan kan. Terus kita ada kit P3K, kebetulan juga teman-teman tidak hanya dilatih terkait bagaimana cara mengedukasi, tapi juga sebagai penolong. Betul. Luar biasa. Terkait respon masyarakat sih banyaknya positif. Maka itu tadi banyak yang akhirnya gabung komunitas kita. Bahkan di Bandung itu kebanyakannya bukan pecinta kereta api malah yang ikut juga sekarang. Ada sekitar 30% masyarakat umum. Jadi karena senang ikut kegiatan kita gitu. Salah satunya Simpang Sutra Selamat ini. Nah, ini kan program baru yang kita kembangkan dari perlintasan sebidang kan. Namanya kalau di kita itu disiplin perlintasan. Nah, kenapa disebutnya Simpang Sutra Selamat? Karena ketika kita melewati persimpangan itu kan ada yang arahnya belok kanan, kiri, lurus gitu kan. Ya kan akan melewati jalan-jalan yang akan dia lalui kan. Terutama akan melalui pintu perlintasan, nggak hanya satu pintu perlintasan. Ketika kita mengedukasi di perlintasan itu kan kita cuma mengedukasi di satu area itu aja. Nah, kalau di simpang itu harapan kita gitu ya, ketika di simpang terus dia jalan melewati misalkan dia melewati jalan kalau di simpang 5 itu kan ada yang melewati jalan simpang Jalan Sunda, ada yang pakai perlintasan Cikurapate yang terdekat itu. Jadi kan ada 2 atau lebih pintu perlintasan yang akan dilewati, dan harapannya ingat gitu kan, akhirnya dia ingat gitu, oh ya saya nggak boleh melanggar lah, intinya seperti itu. Tadi saya dihimbau di sini, takut nanti di pintu perlintasan juga saya dihimbau, mungkin seperti itu. Ya emang kadang betul masyarakat itu sangat perlu diedukasi. Contohnya kan, kalau mungkin yang awam ketika menemukan simpang 5, entah itu simpang 4, ada
kotak kuning atau dibilang kita yellow box ya. Karena mungkin tuh orang yang nggak paham, naon gawe di chat koneng segala gitu kan. Padahal itu adalah area yang tidak boleh yang berhenti kan di situ. Itu kan salah satu edukasi juga ya. Jadi jangan sampai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah juga hanya sekadar hiasan semata dan dandan semata, tidak diindahkan oleh masyarakat. Dan mungkin Edan Super ini juga bisa mengimprove itu dengan dinas perhubungan. Juga itu udah ada ketetapan bahwa harus ada yellow box. Oh gitu? Iya. Oh. Kemarin uji cobanya di Jalan Naswi itu sekitar 2022-2023 sama BTP waktu itu. Oh, sama BTP Jawa Barat betul. Nah, itu untuk fokus simpang Sejuta Selamat baru di Kota Bandung ya? Di Kabupaten Bandung belum? Ya, belum di Kota Bandung aja yang dekat dengan titik lintasan gitu. Ya, jadi mudah-mudahan nanti selain simpang Sejuta Selamat ada ruas Sejuta Selamat gitu ya. Jadi mungkin kayak tipikal Kabupaten Bandung terutama simpangnya mungkin nggak banyak. Kayak mungkin traffic light-nya juga ya kan, bahkan traffic light hanya ada di Soreang mungkin, kemudian di Cangkuang ke arah Banjaran, dan di Rancaikek hanya ada warning light gitu kan. Itu juga yang menjadi PR kita lah gitu ya, Dinas Perhubungan dan Sepurda komunitas yang membantu justru udah mah tingkat disiplinnya masih minim, ditambah emang perlu ada penambahan fasilitas perlengkapan jalan juga ya oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, provinsi ataupun BPTD dalam hal sebagainya. Dan itu mungkin luar biasa pengalaman unik dari Kang Aga, Kang Ubed yang menceritakan digulung, ya, nggak semua edan-edanan digulung gitu kan, luar biasa. Jadi saya secara pribadi terenyuh gitu kan dengan bagaimana berkorbannya ataupun apa namanya bisa dibilang mencek nu bobogohan mah apa namanya Kang, sangat mengorbankan diri sekali buat untuk orang lain gitu kan, merelakan ya kan, merelakan waktu, merelakan energi, uang maybe gitu, uang mungkin ya, semuanya untuk keselamatan orang lain. Itu sangat diapresiasi. Tepuk tangan dulu. Jadi kenapa harus edan? Nah, jadi sekarang saya sudah makin tahu bahwa Edan Super itu sangat gila mencintai kereta api gitu ya, luar biasa, mantap ya. Ya, mungkin itu yang bisa kami bahas bersama Edan Super ini. Mudah-mudahan episode-episode selanjutnya sangat bermanfaat untuk moda bedas dan juga para wargi masyarakat pengguna jalan yang ada di Kota Bandung dan juga di Bandung Raya. Terima kasih untuk Kang Aga, Kang Ubed, dan manusia terbaik adalah sebaik-baiknya yang bermanfaat orang lain. Dan tepuk tangan buat Kang Aga dan juga Kang Ubed. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bedas.